Ayah, ayah, ayah. Kamu tidak mau aku lagi, kan? Aku membesarkanmu sampai sebesar ini. Itu sudah dianggap cukup berbakti padamu. Kalau tidak dijual ke Mi Fang Lou, sudah cukup membayar pengorbananku. Uang yang terutang itu biar kamu yang bayar. Barang tidak berguna, ayah. Huh, ini lagi cerita tentang wanita malang. Ayah yang kabur, penagih utang yang galak, dan dia yang malang itu. Aku baru saja bilang tentang dia. Sudah siang? Kamu belum beli satu gelas teh susu pun. Foto tidak boleh disia-siakan. Pergi, Xiaolan, kamu di mana? Cepat kembali. Adik, ada masalah. Apapun yang bisa dipindahkan, pindahkan semua. Yang tidak bisa dipindahkan, hancurkan saja. Kartu as, kamu sedang apa? Kami sudah putus. Udah selesai belum? Tentunya aku nggak selesai-selesai sama kamu. Tapi hutang kita belum selesai. Mau nggak malu? Di toko ini tertulis jelas namaku. Tertulis tegas dan jelas di atas kertas putih. Buka mata lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Di situ tertulis nama siapa. Tentu saja itu bukan tanda tanganku. Kamu meniru tanda tanganku. Apakah komputer ini sudah terlalu lama? Sehingga kehilangan kecerdasannya sendiri. Wang Zi, toko ini dijaminkan orang tua saya dengan rumah mereka. Mereka berdua tidak memperlakukanmu dengan baik. Apakah kamu akan membiarkan mereka terlantar di jalan seperti itu? Siapa yang membuat rumah kalian begitu mudah ditipu? Pikirkan baik-baik. Hari ini serahkan saja dengan baik ke aku. Atau aku paksa kalian. Jangan salahkan aku mengingatkan. Dua saudara ini baru saja keluar dari penjara. Sudah lama tidak masuk toilet wanita. Jangan sentuh aku, lapor polisi. Meja layanan masih berani memaksa. Melapor ke polisi. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Siapapun seperti siapa. Xiaolan. Aku peringatkan kamu. Sekarang lihat saja apa yang akan kamu lakukan. Astaga. Xiaolan. Xiaolan. Xiaosan? Xiaosan. Xiaosan? Ahahaha. Ahahaha. Lord Li is the Emperor. The favorite of the third prince. Your young lady offended our master. Itu sama saja mencari mati. Nona Wu, kau sudah sadar. Ceritakan, bagaimana kau mau bayar hutang 40? Itu. Aku ini seperti menyeberang waktu. Dan menjadi tokoh utama wanita malang yang kulihat di video siang tadi. Aku benar-benar berterima kasih. Nama saya Wen Lan. Bukan Wen Xiangning. Saya sama sekali tidak mengenal kalian. Aiyo. Aktor yang bagus. Kamu bilang, ayahmu kenapa biarkan kamu yang berantakan ini yang membereskan? Orang tua yang tua suka berjudi. Anak kecil ini akan menipu. Kamu benar-benar mengikuti jejak ayahmu. Belum bayar hutang. Bawa mereka semua ke rumah bordil. Pertama, kembalikan dulu bunga dan pokoknya. Tunggu sebentar. Berapa banyak uang yang ayah tua itu pinjam dari kamu? Kamu. Bing Er Suefei. Kehidupan sebelumnya aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkan kalian celaka lagi. Kakak 5. Bagaimanapun juga sudah berkeluarga. Aku akan memberimu 20 tael lagi. Setidaknya aku berasal dari abad ke-21. Di zaman kuno ini pun tidak bisa menghasilkan 50 tael. Nona Wen benar-benar wanita hebat. Kamu setuju dengan sangat cepat. Rumah sudah hilang. Dengan apa kamu akan membayar? Utang kecil ini aku tidak akan memungut uang darimu. Anggap saja sebagai pelampiasan Nona Wen. Namun ada satu hal yang bisa Nona Wen bantu. Meskipun keluarga Pei Yunzu jatuh miskin, tetapi di rumah ada resep obat. Dikatakan bisa menyembuhkan segala penyakit. Aku ingin kamu menikah dengan Pei Yunzu. Segera dapatkan resep obat itu. Lalu masukkan obat itu ke dalam minuman. Setelah Pei Yunzu keracunan dan meninggal,
resep obat itu akan diberikan padamu. Utang saya langsung dihapus saja. Batuk Anda semakin parah. Apakah hari ini tidak minum obat? Akar manis dan Baibu. Kenapa tidak ada Cuan Bei? Tuan muda, jangan cari lagi. Penyakit hamba sudah tak bisa disembuhkan. Anda benar-benar tidak perlu membuang waktu untuk hamba. Ini bahasa apa? Kalau tidak tahu, itu karena kamu yang menyelamatkanku dari kobaran api. Aku pasti sudah pergi bersama orang tuaku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Apalagi keluarga kita menjalankan warung kecil. Kalau aku pergi sekarang, pasti masih ada yang mencari. Tuan muda, Tuan muda. Nona Yuan, bukankah dia menyebutku si bodoh besar? Apalagi keluarganya juga seperti itu. Kamu sebaiknya simpan obat-obatan ini. Jadikan uang untuk menambah pengeluaran rumah tangga. Kalau bukan karena orang tua memaksa demi menjaga resep rahasia, memaksa aku meminum racun pertanian yang bau. Raja monyet punya banyak kemampuan. Tapi harus seperti kamu, mau berjalan di dunia manusia. Tuan muda, ini, kalau begitu, Tuan juga melakukan ini demi kebaikanmu. Sepanjang hidup ini bisa melayani Tuan muda sekali saja. Itu sudah merupakan keberuntungan 3 kehidupan. Setelah Nona Li Wen menikah, saya akan memberitahu Tuan dan Nyonya kabar baik. Masukkan obat ini ke dalam minuman. Setelah Pei Yunju keracunan dan meninggal dunia, aku serahkan resep obat ini padamu. Tagihanku langsung lunas. Aduh, orang ini terlalu jelek ya. Kalau kamu melintasi ke zaman kuno, kalau tidak beri aku cowok tampan berperut 8 pek, ya sudah. Kalau tidak, aku tidak mau menikah dengan orang jelek ini. Ini juga mau hilang dari perhatian penontonnya. Tapi berdasarkan penampilanku, jangan buat Bu Mei takut. Tidak, tidak, tidak. Ini adalah tanah kelahiran yang sangat indah. Hidung yang mancung. Garis rahang yang sempurna. Kalau bisa ditambah teknologi dan kekuatan. Perbaiki wajah berjerawat dan rambut putih ini. Dia benar-benar pria tampan yang luar biasa saat mencari kerja. Pacar tipe yang bisa dibina. Nona Guan, apa yang sedang Anda lakukan? Laki-laki dan perempuan tidak boleh saling menyentuh. Nona Wen, saya ingat saat pertama kali bertemu Anda polos dan ceria. Tak disangka dalam beberapa tahun keluarga Anda bisa jatuh seburuk ini. Nona Wen, Anda sudah banyak menderita selama ini. Makhluk jelek ini dulu pernah bertemu denganku. Ternyata orang lama yang dikenal. Tapi Nona Wen, jangan khawatir. Walaupun aku Pei bukan orang dari keluarga besar. Tapi aku sudah menikahi Nona Wen. Seumur hidup akan saling memperlakukan dengan baik. Tak disangka tabib ini ternyata orang yang penuh kesetiaan dan perasaan. Sayangnya, belum sempat aku membina suami yang dianugerahkan oleh langit. Lepas hidup sebelumnya, santai saja, ratusan ribu sudah cukup. Tapi hidup ini tidak bisa begitu. Aku, Pangeran Pei, tiba-tiba teringat. Hari ini kerabatku datang. Kerabatku sudah aku antar pergi. Sudah kembali lagi. Jadi hari ini dia tidak begitu nyaman. Kita berdua. Malam ini kamu tidur di tempat tidur, aku tidur di lantai. Nanti ya, nanti lagi. Aku malam ini tidak minum, tapi tidak bisa tidur. Malam yang indah berharga, seperti harta berharga. Kenapa? Harus aku yang mendapat tugas meracuni suami sendiri.
Suami yang ditugaskan langit ini memang agak jelek. Tapi siapa tahu bisa jadi teman menemani. Juga tidak buruk. Tapi Nona Wen tak perlu khawatir. Aku, Pei, meskipun bukan dari keluarga besar, tapi sudah menikah dengan Nona Wen. Sisa hidup kita harus saling menunggu. Apakah ini benar-benar jalan buntu? Tanyalah dia. Nona, jangan nikmati malam pengantin dengan santai. Lakukan saja apa yang diperintahkan Tuan Li. Apakah dia ingin melarikan diri? Kakak besar, apakah kamu mengaktifkan GPS navigasi? Aku baru saja keluar dari sana. Kamu tenang dulu. Tenang dulu. Resep obat. Aku sudah mendapatkan resepnya. Sayangnya, tunggu sebentar. Sebelum itu, aku harus memastikan apakah kata-kata Bos Li bisa dipercaya. Apakah bisa dipercaya atau tidak? Belum saatnya kamu yang bicara. Mainkan trik lagi. Saya tidak keberatan. Malam ini kita berhadapan maut. Ambil obatnya lagi. Ini. Kakak besar ini. Sabar dulu, jangan panik. Resep ini adalah jimat keselamatan saya. Saya harus memastikan identitasmu. Kalau tidak, malah rugi sendiri. Aku dengar. Di bawah tangan Bos Li, ada tanda lotus di wajah mereka. Kalau kamu lepas itu, tunjukkan padaku agar aku bisa memastikan. Sudah selesai, sudah selesai. Dalam drama, wajah orang yang bisa dilihat biasanya tidak menyisakan rahasia. Aku harus cari cara kabur. Sudah cukup, ya? Ai Wen Meijia. Berani menipuku. Apakah mata kamu kabur? Bagaimanapun, aku sudah makan sekarang. Kalau kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Mengancamku, tanpa kamu. Suami kamu yang sakit itu. Aku tidak percaya kalau aku menggunakan segala macam penyiksaan, dia tidak akan membuka mulut. Pergi mati saja. Tunggu sebentar, kakak. Meskipun resepnya sudah habis. Tapi aku bisa membayar kembali. Dalam 5 hari aku bayar 200 tael. Termasuk bunga? Setuju tidak? Hahaha. Hanya karena kamu. Hei, kakak. Kalau kamu sekarang membunuhku, obatnya juga hilang. Uang juga tidak kembali. Rencana Li Shu juga semua gagal. Nanti dia akan mencabut ototmu. Menguliti kulitmu. Kita berdua sekarang bukan seperti seutas tali. Susah. Maksudnya, kamu sudah punya strategi terbaik untuk nyawa kita berdua. Tentu saja ada. Turunkan pisaumu, duduklah. Lihatlah, orang ini Li Shu. Dia setiap hari di luar, di bawah bulan dan bunga. Kamu menjilat darah di ujung pisau. Bagaimanapun juga, mati tetaplah mati. Lebih baik seperti sapi dan kuda, bangkit jadi tuan. Hari ini kau maafkan aku. Nanti aku dapat 200 tael. Aku bagi kamu 2. Gimana? Ikut saham gak rugi. Meski aku gak paham apa yang kamu bilang, tapi kayaknya masuk akal juga. Tidak. Aku cuma kasih kamu 3 hari. Kalau 3 hari lagi aku gak lihat uangnya, aku pasti datang cari kamu. 3 hari itu cuma 3. Land Rover? Apa itu Land Rover? Dia bukan penipu kan? Resep obat tadi malam tetap saja aku yang tiru. Pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Aku harus kumpulkan 2 juta dalam 3 hari. Kalau tidak, bukan hanya Xiao Chen dan mereka, bahkan Tuan Pei juga akan terkena masalah karena aku. Nona, wajahmu terlihat sangat lelah. Kemarin memang kurang istirahat. Hai Tang Er, kata-katamu itu kurang menarik. Menurutku sih, Nona memang terlihat sangat lelah. Pasti tadi malam di kamar pengantin. Oh. Ngomong apa sih? Kamu ngomong apa? Nona, rakyat menganggap makan sebagai yang utama. Kalau begitu, kita juga jualan setengah jam saja. Sehari 15, 2 hari 33. 30-15 berapa hasilnya? Nona, kamu ngomong apa? Xiao Chen sama sekali tidak mengerti. Nona, kalau begitu, kita jual teh saja. Teh bisa menyegarkan di musim panas, dan menghangatkan di musim dingin. Aku tidak percaya. Xiao Chen masih bisa membuat kita kehabisan uang karena teh. Ayo, kita minum teh. Pahit sekali, kenapa tehku hanya ada ampas teh? Nona, mungkin tidak tahu. Teh di kota Tauhua memang selalu seperti ini. Selalu seperti ini, kamu yang minum. Tamu kehormatan,
silakan duduk. Aturan lama. Pelayan. 1 penjaga. Minumlah teh, silakan minum teh. Terima kasih, aku pergi isi ulang air. Mengurangi sedikit rasa pahit. Biarkan air, biarkan air. Nona, tidak apa-apa kan? Xiao Chen, tidak apa-apa. Terima kasih Tuan Muda atas pertolongannya. Xiao Chen akan pergi isi ulang air dulu. Pak. Tidak mengganggu. Bos, silakan dinikmati. Hei bos, kenapa di mangkuknya selalu ada daun teh? Berbeda dengan milikku. Karena tehnya aku beli dari pedagang kerajaan. Jadi sekarang bahkan beberapa ons daun teh. Pengadilan pun harus berlaku keras. Di zaman kalian ini. Benar-benar lucu. Wanita ini malah berani membicarakan pedagang kerajaan. Mau mati aja ya? Gadis, jangan lupa hormati yang mulia. Rakyat bisa dihukum mati. Apa yang aku katakan salah? Rakyat setiap hari bekerja keras. Tetapi bahkan kebutuhan dasar pun tidak bisa terpenuhi. Bukankah pemerintah seharusnya melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah penghidupan mereka? Nona, ucapanmu kurang tepat. Bukan berarti pemerintah tidak berbuat apa-apa. Hanya saja urusan negara sangat banyak. Segala sesuatu harus dipertimbangkan dari sudut pandang yang lebih luas. Dalam kata-kata Pangeran Daju, bukankah itu mencakup kehidupan rakyat? Rakyat setiap hari berjuang demi penghidupan mereka. Namun mereka tetap harus menanggung pajak dan beban yang berat. Sekarang bahkan secangkir teh basi harus dibagi menjadi berbagai tingkatan. Bukankah itu lucu? Kamu yang bodoh, kalau tidak mengerti jangan bicara sembarangan. Pajak kerajaan bertujuan untuk mencari perkembangan. Kamu seorang perempuan, malah berdebat di depan umum tentang kerajaan. Apa kamu punya ide yang lebih baik? Nona, HMPH, dengarkan baik-baik. Di kampung halamanku, pejabat harus mengutamakan rakyat dalam segala hal. Selain itu, kerajaan harus mengurangi pajak, mendorong berbisnis. Ini adalah jalan yang seharusnya diambil untuk pembangunan. Wow. Xiao Qiang, kenapa lagi-lagi kamu malas? Hati-hati, aku potong gajimu. Nona, aku sudah mengantarmu berkeliling seharian penuh siang tadi. Aku mengerti. Lihat saja. Waktu aku memasukkan obatnya, bukannya seperti ini. Aduh, kamu si pelupa kecil. Kamu malah merebus daun teh yang dibeli untuk Nona. Masuk ke dalam ramuan obat Tuan Muda. Sudahlah. Kita, Xiao Chen, sudah sering melakukan hal-hal ceroboh seperti ini. Bukan pertama kalinya juga. Nona, teh ini menghabiskan 3 liang perak kami. Sekarang mana ada uang untuk membelinya? Manis sekali, Nona. Aku tidak bisa menggambarkan rasanya apa, tapi ini benar-benar enak diminum. Ini, coba kamu. Aku tidak mau minum. Enak sekali. Rasanya aneh. Ini tidak berasa obat sama sekali. Bahkan ada aroma teh. Setelahnya ada rasa manis herbal yang tersisa. Xiao Chen, kamu masukkan. Apa saja? Masukkan poria, pinelia, dan licorice. Masih ada satu bahan lagi. Masih ada satu bahan baiju. Baiju ini bisa menguatkan ki. Benar-benar aneh ya. Pagi-pagi begini, kalian bertiga, tuan dan pelayan, mulai meneliti obatku. Coba rasakan ini. Di dalamnya selain daun teh, sudah aku masak ramuanmu juga. Rasanya aneh, manis banget. Ini apa sih? Mau dicek nggak? Kalau nggak dicek, sama sekali nggak cocok. Apa maksud nggak cocok itu? Di kampung halamanku, ini disebut campuran rasa. Ini benar-benar enak diminum. Xiao Chen, kamu benar-benar keberuntunganku. Aiyo, kekayaan yang tak berharga ini pun giliran putri kecilku. Nyonya, apa maksud ucapan ini? Ayo. Masih bicara tentang Xiao Chen. Aku lihat kamu cuma sedikit ceroboh. Ini disebut Wu Tou. Tanaman Wu Tou sangat beracun. Harus direbus lama sebelum digunakan. Lalu ini disebut Bansia. Bansia bersifat hangat. Dapat mengobati diare. Namun jika keduanya dipadukan,
akan meningkatkan khasiat obat. Xiao Chen, kamu harus ingat. Harus merebus ular kepala hitam ini lama-lama. Tuan muda kita tidak hanya mengerti pengobatan, tapi juga berhasil menggoda hati gadis kita. Hahaha. Eh, teh obat yang baru direbus. Teh obat yang baru dimasak. Bibi, Bibi, halo. Teh obat yang baru dimasak. Nih, Tuan datanglah. Saya Nona Guan. Warung teh Anda bahkan tidak punya nama. Bagaimana cara menarik pelanggan? Bukankah tabib PI tidak yakin dengan usaha kita? Apakah kalian datang untuk melihat lelucon? Benar, Nona, sebaiknya beri nama yang bagus. Biarkan Tuan PI yang menulisnya. Lebih baik disebut pelayan teh handal Tuan PI yang terkenal. Bagaimana Nona Guan mengetahui tentang kebaikan dan tindakan menyelamatkan orang dari Tuan Pei? Bian Tan sudah memberitahuku. Dalam penyelidikan, bukan hanya bisa membuat ramuan rahasia Pak Pei, tapi juga menjadi trik andalan kami. Memberimu kue ini adalah solusi terbaik. Teh obat yang baru direbus. Lewat sini jangan sampai terlewatkan. Hei kakak, coba rasakan. Silakan coba kami. Silakan coba teh obat kami. Apa itu obat teh? Saya belum pernah dengar. Obat teh adalah gabungan antara ramuan herbal dan teh. Tehnya hitam pekat. Dilihat saja sudah bikin mual. Tidak seperti teh biasa yang jernih dan hijau menyejukkan mata. Apa yang dijual Pak Han? Hitam pekat. Apa ini beracun? Meski tidak beracun, pasti rasanya tidak enak. Coba minum sedikit. Jangan jijik dengan warna teh obat ini. Meskipun warnanya tidak secerah teh biasa. Itu adalah manifestasi dari khasiat obatnya yang unik. Silakan coba. Warna ini hitam pekat. Tak tahu ada racunnya atau tidak, siapa berani mencicipinya? Cepat lihat, cepat lihat. Mereka malah berani pakai merek Tuan Pei. Dulu Tuan Pei pernah mengobati dengan 5.000. Tak tahu berapa banyak orang yang diselamatkan. Hanya dengan barang aneh ini. Untuk menghina Tuan Pei. Kamu omong kosong. Menantuku adalah putra keluarga Pei. Tidak mungkin dia merusak reputasi keluarganya sendiri. Teh obat jelek ini mau dijual seharga 100 tael? Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Oh, bukankah ini putra sulung keluarga Pei? Kalau tidak salah ingat, besok seharusnya adalah hari peringatan wafat Tuan Pei. Kenapa tidak tinggal di rumah menyiapkan kertas sembahyang? Malahan menemani istri baru berdagang di pinggir jalan. Benar-benar penuh perasaannya. Bos Li, orang penting sering lupa. Masih ingat hari peringatan keluarga. Sungguh perhatian. Menjual apa ini? Semua sudah basi, Tuan Hitam. Jangan-jangan bahan obat kadaluarsa di rumah. Dikeluarkan untuk dijual ya, Tuan Li. Teh harus diseduh, orang harus berpikir jernih. Kalau nggak ada urusan, jangan datang ke sini buat ngomong dingin. Teh obat suamiku jauh lebih baik dari teh Huangshanmu. Hahaha. Semua lihat ya. Gadis kecil ini mulutnya nggak bisa dijaga. Sampai berani menilai teh Huangshan yang kotor ini sebagai teh yang bagus. Wanita ini aku kenal, dia adalah dukun racun. Putri dari keluarga Wen. Benarkah? Masih berani bicara tentang menyembuhkan 100 penyakit. Lucu banget, kalau tidak beracun, itu sudah bagus. Jangan-jangan ada masalah ya? Teh ini aku sudah habiskan semua, tidak beracun. Siapa yang tahu kamu sedang main trik apa? Percaya setengah pun pada seorang penjudi. Kamu pemuja seks. Kamu omong kosong. Xiao Ye di rumahku bukan orang seperti itu. Kamu diam saja. Oke. Kalau begitu aku akan cari saja orang sakit sembarangan di tempat ini. Kalau teh obatmu benar-benar berkhasiat. Saya minta maaf langsung kepada kalian. Dan akan membeli obat teh kalian. Jika tidak ada hasilnya. Tanganmu ini jangan kau pakai lagi. Selain itu, kalian dua gadis kecil ini. Akan kuambil untuk menikah dan menghasilkan uang di rumah bordil. Aku bertaruh. Aku bertaruh denganmu. Sayang. Sayang, aku dengar kamu batuk terus. Teh obat ini bisa membuatmu merasa lega.
Maukah kamu mencobanya? Terima kasih, Nona. Aduh, teh obatmu benar-benar manjur. Benar-benar manjur. Tenggorokanku terasa sangat segar, ya. Dan juga sudah tidak begitu batuk lagi. Kan, Pak Li memang punya penyakit tenggorokan. Segelas teh obat ini bisa menghangatkan tubuh. Tidak mungkin penyakit tenggorokan sembuh secepat itu. Pasti hanya kebetulan. Mungkin sebentar lagi dia akan kambuh lagi. Kalian semua tadi pasti dengar. Pak Li sendiri yang mengaku. Jika dia kalah taruhan, bukan hanya harus minta maaf pada istriku, tapi juga harus membeli semua obat di kios ini. Kenapa Bos Li seperti ingin mengelak? Kakek, kau sudah pikun ya? Bicara sembarangan di sini. Pisau ini bisa menyembuhkanmu. Aku tanya sekali lagi. Kamu benar-benar jauh lebih baik. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak ada gunanya sama sekali. Sayang, kamu tidak perlu takut. Di sini orang banyak. Mereka tidak akan bertanya padamu sebagai pelayan. Tanya kamu sesuatu. Kenapa kamu lihat aku? Jujur saja. Iya, dia kakaknya. Dia yang memberi aku uang supaya aku bilang begitu. Itu urusannya sama dia, bukan aku. Lihat kan. Ini cuma orang suruhan. Ternyata memang orang suruhan. Hai. Hai. Li Shuo di depan umum membunuh orang. Tak takut saya lapor polisi. Lapor polisi? Kalian malah mengembangkan teh beracun di jalan. Lelaki tua ini jelas saja keracunan teh beracun kalian dan menyerang. Mengarahkan amarah di jalanan. Aku hanya ingin menjaga ketertiban. Harus membunuhnya. Bahkan jika petugas datang. Itu seharusnya dihargai. Li Shuo, aku bertaruh denganmu. Bos Li, bicara baik-baiklah. Hahaha. Lanjutkan pekerjaan. Di antara kalian, siapa lagi yang ingin makan usus babi di rumahnya? Aku yang mau. Tuan Pei ini nekat sekali. Gila. Dia sekarang sudah gila. Tidak peduli kau bilang baik atau buruk. Dia akan membunuhmu. Sekarang sudah ada yang mati. Masih ada latar belakang keluarga. Apalagi aku tidak membawa senjata. Hanya aku yang bisa lebih meyakinkan. Aku menggoda kamu, bilang aku akan memukulmu. Kalau aku menendang, aku tidak akan kehilangan nyawaku. Benar. Bos Li. Apakah hanya dengan minum obat, tubuhku akan sehat kembali? Kamu cuma perlu minta maaf sama istriku. Tentu saja, kalau kamu dulu masih hidup. Sial. Tuan, cepat lihat ini. Perempuan beracun ini buat teh beracun di depan umum dan membunuh suaminya. Tuan, kamu masih berani tanya bagaimana? Mengeluarkan darah hitam sebanyak ini. Jelas itu tanda keracunan. Orang yang datang sedang mengikuti taruhan. Potong lengan wanita ini. Nona, lari cepat. Nona. Kalian semua binatang. Berbuat kekerasan di siang hari. Aku kutuk kalian tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Hahaha. Menurut perjanjian leluhur, aku akan potong lengan wanita ini. Kamu baik-baik saja. Ya Tuhan. Ada lagi kejutan seperti ini. Para tetua dan warga sekalian, tadi itu darah yang saya ludahkan. Adalah racun yang telah saya simpan bertahun-tahun dalam tubuh. Baru saja akhirnya keluar. Dan tubuh terasa nyaman. Tidak ada rasa tidak enak. Ini adalah formula baru dari teh obat kami. Yang memiliki khasiat untuk kecantikan dan perawatan kulit. Konon Pei Langzong dijuluki putra mahkota terbaik di dunia. Tapi entah kenapa jadi sangat jelek sekali.
Ternyata keracunan. Sepertinya obat ini memang ampuh. Beri saya 1 gelas. Istri saya juga penuh jerawat di wajah. Persis seperti gejala wajah Tuan Pei. Saya juga mau 1 gelas. Pelan-pelan saja. Satu persatu. Satu persatu. Semua orang berhak mendapatkan bagian. Semua orang berhak mendapatkan bagian. Li Shuo. Kau bilang kau sebagai seorang pedagang kaya raya, tapi kalah melawan seorang wanita biasa. Kalau begitu, apa gunanya aku memerlukanmu? Berikan aku 1 kesempatan lagi. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Orang-orang itu pasti yang kecil itu cari. Kamu tahu. Mengapa aku harus membiarkanmu pergi ke PI untuk mendapatkan resep itu? Aku tidak tahu. Kalau begitu laporkan kepada guru. Karena PI adalah keluarga pengobatan tradisional Cina. Turun-temurun diwariskan. Meski akhir-akhir ini keluarga mengalami kemerosotan, namun juga memberi manfaat bagi rakyat setempat. Di masa lalu, Kaisar pernah turun ke selatan. Dengar kabar bahwa di Taohuashen setiap keluarga hidup panjang umur dan sehat. Bahkan ada rumor di kalangan rakyat, mengatakan bahwa ada sebuah rahasia panjang umur di sini. Jadi rahasia ini tidak hanya soal keabadian sang raja. Juga bisa menentukan hidup dan matimu. Aku mengerti. Mengerti. Suamiku. Dalam ramuan hari itu. Apakah kamu menambahkan resep pengusir kelembapan rahasia? Saat itu situasinya mendesak. Aku terpaksa mengambil jalan ini. Ayahku pernah memberitahuku. Resep rahasia keluarga P ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Memperpanjang umur. Sudah lama diincar orang. Makanya aku merusak wajahku sendiri. Agar bisa bertahan hidup sampai sekarang. Ternyata begitu. Tidak perlu teknologi tinggi. Sendiri sudah terbiasa. Istriku sedang ngomong apa sih? Anggap saja aku sedang ngomong kosong. Istriku selalu bilang hal-hal yang kami tidak mengerti. Mungkinkah dia dikirim dari langit untuk menyelamatkanku? Ya ampun, jelek berubah jadi tampan. Tidak sia-sia, tidak sia-sia. Nona, ada banyak orang di luar yang mau mengembalikan barang. Apa? Pengembalian barang, pengembalian barang, pengembalian barang, pengembalian barang. Saudara-saudara sekalian, pengembalian barang, saudara-saudara sekalian. Tenang dulu, kami yakin obat teh kami tidak bermasalah. Mengapa mereka membuat keributan? Semua orang sudah mati karena meminumnya. Segera kembalikan barangnya kepada kami. Kembalikan barangnya, mari tenang dulu. Kembalikan barangnya. Obat teh kalian menyebabkan orang mati. Apalagi yang perlu dibicarakan? Kamu bilang teh obat kami yang membuatnya sakit. Tapi ada buktinya. Orang ini adalah yang kemarin membeli teh obat di tempat kalian. Pagi ini dia ditemukan sudah meninggal di tempat tidurnya. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku sudah tahu kamu menargetkanku. Aku bahkan bilang kamu yang membunuhnya. Memfitnah kami. Kamu benar-benar pandai bicara. Nanti sampai di kantor pengadilan bilang ke Tuan Besar King He. Kalau kamu tidak mau mati, kamu juga bisa membawa wanita hina ini keluar dari aula. Kalau tidak, jangan salahkan. Aku tidak akan sopan. Saudara-saudara sekampung. Pembantu pengantin membuat orang menjadi buruk. Jika hari ini kita tidak menuntut keadilan, siapa tahu orang berikutnya akan jadi keluarga dan teman kita. Jadi hari ini kita harus berjuang sampai selesai. Dia memukul wajahnya. Mengusir mereka dari kota Peoni. Pukul, pukul, pukul dia. Pukul, 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 pukul. Pukul 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 pukul. Pukul 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 pukul. Semua tenang. 3, 2, 1. Warga semua. Aku tahu dia meninggal karena apa. Meninggal karena apa? Luka mematikan ada di sini. Bukan karena dia jatuh sendiri. Atau ada orang yang membunuhnya dengan sengaja, menuduhku melakukan kejahatan. Bahkan jika dia sendiri yang jatuh dan meninggal. Apa hubungannya dengan aku? Dengar ya semuanya. Tentang kematian orang ini. Tidak ada hubungannya dengan kami, sang pengobat teh. Baik. Bahkan jika kematiannya tidak ada hubungannya dengan kalian. Lalu bagaimana kalian membuktikan bahwa teh obatmu cocok untuk semua orang? Karena setiap orang memiliki gejala yang berbeda.
Gejala yang berbeda dipadukan dengan bahan obat yang berbeda. Kalian bisa memilih sesuai dengan gejala masing-masing. Selain itu, kami juga memberikan teh obat gratis. Agar pendamping tabib bisa memeriksa nadi secara gratis. Kalian bisa menyesuaikan teh obat yang sesuai dengan gejala kalian sendiri. Terakhir, sebagai bentuk terima kasih atas dukungan kalian, saya memutuskan untuk membiarkan semua orang mencoba minuman ini secara gratis. Jika tidak efektif, bisa mengembalikan uang tanpa alasan dalam 7 hari. Jika efektif, kalian bisa mengajak keluarga dan teman. Semua dapat diskon 10% jika membawa lebih dari 5 orang. Semua gratis. Baik, aku yang lakukan. Aku yang lakukan, aku yang lakukan. Aku yang potong antrean. Antre saja, lihat kamu bisa buat apa lagi. Antri saja. Suamiku hari ini bahagia. Kita berdua minum lebih banyak lagi. Perasaan yang dalam, langsung minum 1 tegukan. Kamu tahu aku punya julukan apa? Suami yang tidak tahu. Langsung habis, bukan? Maksudnya terus minum. Di kampung kami ada pepatah, utara menghadap Sungai Jialing. Minum anggur seperti minum sup. Datang ke kampung istriku. Dengar saja terasa menyenangkan. Menarik. Suami masih belum tahu di mana Sungai Jialing ini. Setelah saya minum ini, saya akan beritahu kamu. Istriku benar-benar punya daya tahan minum yang hebat. Suami. Aku merasa sedikit kalah. Istriku. Aku merasa aku agak tidak mampu lagi minum. Ini masih banyak banget, sayang. Kamu gak bisa minum lagi. Benar-benar gak bisa minum lagi. Gak boleh, janji kita mau minum bareng. Kalau begitu, aku gak mau minum. Gak mau minum. Minum. Sayang. Kamu benar-benar tampan. Badanmu juga bagus. Juga bisa memberikan nilai emosional. Aku benar-benar tergoda olehmu. Nona, cepat bangun. Ada masalah di toko, Nona, cepat bangun. Aku hampir saja ketakutan setengah mati. Aku pikir aku kehilangan kehormatan. Nona, kamu kemarin mabuk berat. Atau memang tuan muda yang membawamu pulang? Kamu terus menarik tuan muda agar tidak pergi. Sudah, cukup. Jangan bilang begitu. Itu. Ganti topik. Ganti pembicaraan. Kalian bilang apa yang terjadi di toko? Ada masalah di toko. Kamu sebaiknya pergi lihat sendiri. Kamu datang, tidur nyenyak tadi malam. Tidurku cukup baik tadi malam. Terima kasih ya. Bagaimana bisnis di toko? Nona, di seberang ada toko teh kerajaan yang baru buka. Mereka juga meniru kita. Pengembalian tanpa alasan dalam 7 hari. Dan harganya bahkan 50% lebih murah dari kita. Semua orang sudah pergi ke sana. Apa yang harus kita lakukan? Pintar banget orang itu. Sayang. Keluarga Li Shuo lebih kuat dari kita. Kalau kita adu harga dengan mereka, tak akan bertahan lama, aku takut. Ayah meninggal dunia waktu itu. Memaksa aku makan ramuan serangga itu. Hanya agar menjauh dari keributan ini. Sekarang resep rahasia keluarga P kembali muncul. Dunia persilatan kembali bergolak. Takut kau ikut terlibat dan terluka. Kita sekarang mundur 1 langkah. Langkah demi langkah mundur. Kalau terus begini, kita cuma bisa meninggalkan Tao Hua Shen.
Tidak apa-apa, kita tidak jual teh obat. Mencari jalan lain. Itu tidak bisa. Apapun yang kita lakukan pasti akan menemui kesulitan. Kita harus hadapi tantangan. Dan aku sudah punya cara. Kamu punya cara apa? Dari segi harga, pasti kita tidak bisa bersaing dengan keluarga Li. Tapi, kita bisa bersaing dari segi layanan dan purna jual dengan mereka. Menghadapi sifat Li Shu yang suka menghitung-hitung. Dan hanya mementingkan keuntungan. Harga murah dan pengembalian uang tanpa alasan dalam 7 hari. Menurut pemahaman saya tentang mereka. Barang yang mereka jual. Pasti bukan barang baru tahun ini. Mungkin barang lama dari tahun-tahun sebelumnya. Atau campuran antara asli dan palsu. Asalkan kita menemukan bukti. Agar Paman Li tidak bisa main trik lama itu lagi. Pasti begitu. Urusan mencari bukti. Biarkan aku yang urus. Dokter, cepat keluar. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uang. Nya. Ada harga, ada kualitas. Kalau mau beli barang bagus, harus bayar mahal. Janji 7 hari pengembalian tanpa alasan. Apa kamu berubah pikiran? Iya, 7 hari pengembalian tanpa alasan. Pesan dan kembalikan. Ini kan 7 hari pengembalian tanpa alasan. Saya mau kembalikan, saya bilang kembalikan. Tapi aku nggak bilang uang kembali. Hahaha, penipu, kita pukul dia. Ayo pukul. Pukul mati dia, pukul. Cepat, pukul penipu. Turunkan aku. Jorok, apa kalian yang buat? Bos Li, kamu benar-benar nggak bisa dicari di Baidu. Sogo semua kamu ya. Teh keluaranmu sendiri bermasalah. Apa hubungannya dengan aku? Semua, toko ini mengadakan promosi terbaru. 20 orang pertama yang datang akan mendapatkan hadiah misterius. Tidak menunggu lagi. Ayo pergi. Semua, demi pelayanan yang lebih baik untuk kalian. Setelah beberapa hari peningkatan dan reformasi, kami meluncurkan promosi baru yang lebih menarik untuk semua orang. Ini adalah acara khusus untuk pelanggan wanita. Hanya dengan membeli 1 teh obat di toko ini, kamu bisa mendapatkan layanan gratis. Akan ada potongan harga. Dan potongan harga kami berbeda dari yang lain. Kami bisa memberikan gambar burung dan bunga sebagai balasan. 1 gelas lagi teh obat untuk kecantikan dan perawatan kulit. Aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau, masih ada lagi. Permainan di lantai ini disebut lempar cincin. 1 cincin 1 sen. Asal cincin mengenai hadiah di lantai, kamu bisa mengambilnya sesuka hati. Kalau tidak suka hadiahnya, kamu juga bisa mengganti dengan teh obat seharga yang sama. Mau coba? Mau. Mau. Aku juga mau, aku juga mau. Uangku, sini. Pergi cari orang bunuh barang ini. Bodoh itu. Tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Aku pasti buat mereka tak tahan melihatnya. Apakah kau terlalu banyak menggunakan trik kotor? Kalau terus begitu, rakyat akan kehilangan kepercayaan. Berikan aku 1 hari untuk memikirkan cara mengatasi mereka. Apakah begitu? Semua turunlah. Tidak bisa mengambil keputusan. Tidak perlu lagi bekerja. Hei bos. Menurut pendapat saya, orang itu memang tidak berpengalaman. Belum pernah mencicipi makanan enak. Hanya mencari sensasi sesaat. Fai ngai na cm giat memes kuai. Hakin doan. Ten hien es gimsung. Hahaha. NGVE, mon ngonai THT skon ngon haen cefuana. Ra LN Hai. Bo Ha. Chong Tai Na Lie SLPTC Banra. Jumlahnya terbatas, yang mulia. Siapa cepat dia dapat. Hehehehe. Masih pakai cara yang dulu. Baik, kita lakukan dengan keras. Pelajaran hari itu cukup, kan? Kali ini harus bersaing secara jujur dengan orang hina itu. Baik, aku harus cari cara untuk menemukan mata-mata dalam. Segera paksa dia keluar dari rumah.
Di depan Nona, ada apa lagi yang dia buat? Tidak perlu khawatir, tunggu Tan Er kembali nanti tahu sendiri. Nona, aku sudah cari tahu. Di sana sedang menjual teh kuning terbatas. Para tamu pergi ke sana untuk mencicipi teh yang digunakan oleh orang penting di istana. Semua pergi ke sana. Nyonya, di toko kami ini, tidak ada minuman yang bisa bersaing dengan teh kerajaan. Sepertinya kali ini kita akan kembali ditekan dari lawan. Jangan khawatir, kalian pikirkan saja. Properti ini khusus untuk bangsawan emas. Harganya mahal dan jumlahnya sangat terbatas. Orang yang mampu membelinya juga sedikit. Ini hanya sementara. Ayo, pergi beli teh kuning saja. Semakin banyak semakin baik. Nyonya, ada apa keputusan? Karena dia berulang kali memaksa aku untuk bertindak. Aku rasa formasi bunga persik ini harus diubah. Nona, ini aku minta beberapa orang membelinya. Lihat cukup tidak? Cukup. Nyonya, apa maksudnya? Kotak misteri. Apa itu kotak misteri? Yaitu memasukkan teh obat dan teh kuning ini bersama-sama ke dalam satu kotak. Lalu menetapkan harga secara seragam, agar pelanggan bisa memilih secara acak sesuai keberuntungan mereka. Bukankah begitu? Lalu, kalau tidak cocok dengan obat yang dibuka, bagaimana? Ganti bahan obat dengan harga yang sama secara gratis. Lalu mengapa masih harus membuka banyak resep? Ini soal permainan manusia. Manusia semuanya serakah. Apalagi kami memberikan jaminan. Tidak. Saudara-saudara sekalian, toko ini memperkenalkan produk kotak kejutan baru. Apa itu blind box? Di dalam kotak sutra ini tidak hanya ada teh obat khas kami, tapi juga ada teh kuning yang berharga. Namun, harganya seragam, 300 yen. Apakah kamu bisa mendapatkan kotak obat yang berisi teh kuning? Tergantung keberuntunganmu. Teh kuning di seberang sana 1 liang harganya 3 liang perak. Apakah 300 yen ini benar-benar teh kuning? Benarkah? Benarkah? Teh kuning di sini benar-benar asli. Wow, astaga. Tapi memang tidak ada 1-2. Hanya setengah liang. Dan jumlahnya terbatas. Apakah bisa mendapatkan tergantung keberuntungan kalian? Dengan 3 juta, kalian punya peluang mencicipi teh yang diminum oleh kaisar. Jenis jual beli ini. Langsung berikan 2 untuk saya. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Baik, berikan 2 untuk saya. Saya juga mau. Saya juga mau, saya juga mau. Wow, keberuntungan saya juga terlalu bagus. Pertama kali langsung dapat. Kotak misteri teh kuning. Saya juga memilihnya. Beli 5 kali akhirnya dapat. Beri 1 lagi dong. Wow, aku juga mau. Ini teh kuning. Uh. Tidak kusangka, tidak kusangka. Keponakan sapi ini bergaul dengannya. Bos. Aku tidak ingin kamu pergi. Sayang, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Sayang, jangan pergi bersamaku. Jangan pergi bersamaku. Serahkan kunci mobil padaku. Ah, iya. Tuhan. Itu bodoh. Maisie, kita semua kehabisan teh kuning. Apakah bisnis ini masih bisa dilanjutkan? Tentu saja harus dilakukan. Manusia memang selalu punya pikiran ingin mengambil keuntungan sendiri. Selama kita bisa memanfaatkan pikiran ini, bisnis kotak kejutan kita bisa terus berjalan. Kita bisa buat lebih banyak teh manfaat. Nanti harganya kita turunkan. Untung sedikit tapi laku banyak. Istriku benar-benar seorang jenius bisnis. Ide-ide ini biasa saja. Orang biasanya tidak terpikirkan. Sekarang Bos Lee pasti akan bergerak lagi. Dia tidak punya apa-apa untuk dibandingkan dengan saya. Kakak saya makan KFC tanpa peduli hari apa. Semua itu cuma trik pemasaran.
Tapi untuk mempertahankan pelanggan, kita tetap harus mengandalkan kualitas produk kita sendiri yang unggul. Kenapa kamu ngomong ngawur lagi? Tapi, aku yang bilang. Ini sedikit tanda hati dari saya. Mohon terima dengan senang hati. Ah, sungguh tidak enak rasanya. Tuan rajin memerintah demi rakyat, jujur dan bersih dalam jabatan. Ini adalah rakyat kecil yang membawa tentara untuk menghormati Anda. Ceritakan, ada apa yang perlu saya lakukan? Chang Langsong secara pribadi menjual usus kuning untuk meraup keuntungan besar. Mohon Tuan adil dalam menangani ini. Saya harus menyelidikinya dengan baik. Terima kasih atas bantuan Tuan. Tuan yang terhormat datang larut malam. Ada apa? Ada yang melaporkan kalian menjual teh kuning secara ilegal. Ayo ikut kami sebentar. Warga di jalan ramai membicarakan tentang mereka berdua. Siapa bilang kami menjual teh kuning? Kami jelas menjual teh kuning. Teh kuning yang berwarna kuning. Bukan kuning dari dunia orang mati. Kalian tidak berhak menangkap saya. Bukti saksi dan barang bukti lengkap. Kau masih mau membantah? Kau jelas tidak menghormati Tuan. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan di penjara. Ayo. Tuan. Aduh. Sayang. Hahaha. Cepat jalan. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Lepaskan aku keluar. Sikap jujur, pergi dari sini. Hahaha. Jangan pikir aku nggak tahu. Ini semua ulahmu yang pakai trik kotor. Benar-benar seperti wanita murka. Tunggu saja. Hukum berat menantimu. Aku lihat kamu bisa bertahan sampai kapan lagi. Kamu bilang Nona itu tidak bersalah. Tolong izinkan aku masuk untuk melihatnya sekali saja. Tolong, aku mohon. Ini semua buatmu. Kalau kurang, aku bisa tambah lagi. Tolong, Yang Mulia, beri sedikit kelonggaran. Tinggalkan saja uang segitu. Biar dia urus masalahnya. Kamu bilang aku sudah memperingatkanmu. Kalau kalian berani menyalahgunakan hukuman pribadi, bahkan jika dibawa sampai ke pengadilan tertinggi, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Hahaha. Romantis banget ya mereka. Jangan buru-buru, dia belum bergerak kok. Kalau mau menyelamatkannya juga bukan hal yang tidak mungkin. Kamu tahu aku mau pergi. Ini sama saja dengan merampas, kan? Apakah sudah tidak ada hukum lagi? Bicaralah pelan-pelan. Kata mereka pejabat tidak menerima, bukan cuma sehari 2 hari. Apakah ada cara untuk menyelamatkan Nona? Wen Xiangming. Kalian ingin melakukan apa? Wen Xiangming, kamu menjual teh kerajaan secara ilegal. Akui atau tidak, kalau kamu tidak melakukannya, aku tidak akan mengaku. Nona, kenapa kamu harus begitu keras kepala? Bukankah lebih baik mengurangi penderitaan diri sendiri? Kamu siapa? Aku siapa tidak penting. Kalau kamu ingin selamat, lebih baik berhenti berjuang dan tinggalkan Tao Hua Zhen. Jangan pernah kembali lagi. Berdasarkan apa? Kalian semua ini, setiap hari tidak berani menunjukkan wajah asli. Hanya bisa melakukan trik kotor di belakang layar. Jangan. Perhatikan sikapmu. Tuan ini, sungguh kehormatan besar. Bicaralah dengan baik. Bagaimanapun aku sudah tidak punya apa-apa untuk hilang. Paling buruk adalah mati. Bukankah aku sudah pernah mati sebelumnya? Kamu benar-benar tidak takut. Kalau sudah tidak ada pilihan, mengapa harus takut? Memang menarik sekali. Hei, balik lagi. Pertama, turunkan dia. Jangan berlaku kasar. Tapi orang dewasa ini tidak sesuai aturan. Kamu ini orang bodoh.
Yang dikatakan orang dewasa adalah aturan. Kamu tenang saja. Gadis yang kamu jaga setidaknya tidak kehilangan satu helai rambut. Betapa lembut dan anggun. Dalam situasi seperti ini, tetap tenang di saat bahaya. Aku semakin tertarik padamu. Pangeran Pei, ada apa? Tahu tapi bertanya. Barang yang kamu inginkan. Ambil saja, sudah benar begitu. Orang bijak tahu kapan harus menyesuaikan diri. Resep ini, tukar dengan nyawa Wen Xiangling. Berharga sekali. Tunggu sebentar. Kenapa cuma setengah bagian? Saat istri saya dilepaskan. Itulah saat bagianmu berhasil. Aduh, bahkan tabib yang lemah pun mulai bernegosiasi. Aku beri peringatan padamu. Jika ada yang terjadi pada istri saya, kamu seumur hidup tak akan mendapatkan bagian lain. Resep obat. Mereka ingin merebut resep obat kita. Nyonya, suamiku. Mereka ingin merebut resep obat kita. Cepat, jangan takut lagi. Kita pulang saja. Enak, sini. Kamu memang kena masuk angin waktu di penjara. Minum obatnya dulu. Ini semua salah Paman Li. Dia hanya ingin merebut teh obatku. Tuan, bagaimana kau menyelamatkanku? Wow. Aku sudah memberikan resep teh obat itu. Apa? Tapi kau memberikannya padanya. Kita tidak punya lagi posisi untuk bernegosiasi dengannya. Dan dia bisa menuduhku satu kali lagi. Bisa memfitnahku untuk kedua kalinya. Aku hanya ingin menjaga nyawamu. Yang lain aku tidak bisa urus. Sayang, sebaiknya kau segera melarikan diri. Aku mau lari kemana lagi? Hanya seorang tabib biasa. Aku tidak bisa mengurus seluruh rakyat dunia ini. Juga tidak bisa menyembuhkan semua penderitaan manusia. Yang bisa aku lakukan, hanya melindungimu saja. Kamu jangan banyak menanggung penderitaan. Jangan banyak menanggung sengsara. Aku, Pertama, minum obatnya dulu. Pahit banget, mana ada obat yang tidak pahit. Pada zaman kami. Kami menderita tapi masih bisa minum. Oh ya, suamiku. Tolong ambilkan aku susu. Susu. Jangan mencuri makan. Nona. Aku sudah tidak makan apa-apa sepanjang malam ini. Aku hampir kelaparan. Kamu ini tukang makan kecil. Ini adalah senjata rahasia kita untuk mengalahkan Bos Li. Benda ini disebut teh susu. Meskipun resepnya mungkin sedikit kalah dibandingkan zaman kita. Tapi lebih alami. Lebih murni. Di dalamnya ditambahkan kismis favoritmu. Ini ya. Ini aku tahu. Ini adalah teh susu dengan kurma dan goji yang paling disukai tuan muda. Gelasan ini adalah rasa kacang kering favorit Xiao Chen. Baiklah, aku bilang, kenapa kalian tidak sarapan? Ternyata sedang makan sendiri di sini. Nyonya, ini rasa apa? Mengapa aroma obat ini begitu manis dan lembut seperti susu? Kalau begitu, biar aku perkenalkan padamu. Nyonya, ini. Tapi, ini adalah teh susu herbal yang aku bawa dari abad ke-21 khusus untukmu. Di zaman kami, ini sangat laris di setiap sudut jalan. Pria, wanita, tua, muda, semua tidak bisa lepas darinya. Kalau ingin menyenangkan gadis, cukup dengan segelas teh susu. Nyonya, kamu omong sembarangan lagi. Seolah-olah kamu datang dari tempat yang sangat jauh. Apakah kamu akan meninggalkanku? Ternyata PI dalam kita ini juga orang yang mudah jatuh cinta ya. Kamu anak kecil. Kamu lihat apa sih? Kamu dukung aku nggak? Apa ini yang namanya cinta? Seperti teh susu yang tadi kita minum. Manis banget ya. Suamiku, istriku. Kamu kan selalu tanya aku, apa rahasia keluarga kita yang diwariskan dari nenek moyang? Apa itu? Aku telah menyesuaikan resep rahasia itu dan membuat resep baru.
Masih terinspirasi dari Milk Tea MU. Tepatnya, melengkapi resep rahasia 8 harta karun yang hilang. Apa manfaat dari resep 8 harta karun? Menguatkan ki dan darah. Menyehatkan hati dan limpa. Ini adalah obat yang baik untuk menyeimbangkan tubuh. Kalau pakai resep rahasia 8 harta karunmu. Dipadukan dengan rasa teh susu saya, bukankah itu? Sayang, toko kita bisa dibuka kembali. Kita akan buka waralaba. Menyebar ke seluruh negeri. Menyebar ke seluruh dunia. Sayang, kita akan kaya. Kaya raya. Danggui dan Dangshen. Xiao Chen, Dangshen sudah habis. Kamu tolong beli lagi ya, Nona. Akhir-akhir ini Dangshen selalu sulit didapat. Dengar-dengar beberapa hari lalu, seseorang sudah membeli habis semua Dangshen di pasar. Siapa yang berani beli sebanyak itu? Jangan-jangan itu lagi si Li Shu. HMPH, kepala bos Li terasa berat banget. Datang buat ngecek toko ya. Mau beralih jadi seleb online ya. Nona Feng, lama tidak melihat. Xiao Chan. Kamu juga dipengaruhi oleh pewanya Uncleli, kan? Mbak, maaf ya. Aku tahu aku salah. Aku terlalu polos. Baiklah. Bukankah aku juga tumbuh seperti itu? Sekarang yang paling penting. Kita harus menemukan Tuan Sang. Kudengar dia menimbun banyak Dangshen. Mungkin ini adalah jalan keluar. Baiklah. Pangeran 3, ini adalah teh obat yang diserahkan oleh Li Shujin. Dia akhirnya berhasil mendapatkan resepnya. Dia harus menyampaikan sebagai hadiah. Dibandingkan dengan Wen Xiangming, masih kalah sedikit. Pangeran 3, Wen Xiangming, datang mencari untuk bertemu. Kapan dia datang untuk membeli ginseng dari Tuan Sang? Cepat biarkan dia masuk. Pintu keberangkatan sudah sampai. Jadi kamu adalah Tuan Sang. Kenapa rasanya agak familiar? Dengar-dengar kamu mencari saya untuk beli obat. Saya bisa menjualnya padamu. Berapapun tidak masalah. Benar-benar. Begitu menyenangkan. Kamu tidak punya syarat lain. Kenapa kamu masih ragu? Dengar-dengar kamu pandai membuat minuman. Izinkan aku juga ikut serta. Bagaimana kalau aku tertarik padamu? Dengan hal-hal yang berhubungan denganmu. Oke. Bagaimana? Dalam beberapa hari ini, Wei Xiangliang tidak menemukan Kodonopsis, kan? Tidak ada pemilik toko. Ngomong-ngomong, ini juga aneh. 2 hari ini dia tidak bergerak sama sekali. Sepertinya sama sekali tidak terburu-buru. Pura-pura tenang. Sekarang selain aku, hanya aku yang punya Kodonopsis. Dia bisa pergi kemana lagi?
1 gerobak penuh dengan Dangshen terbaik. Silakan Nona Wen periksa. Xiao Chen. Kamu juga dipengaruhi oleh Paman Li, ya? Nona, maafkan saya. Saya tahu kesalahan saya. Saya terlalu polos. Saya salah. Baiklah. Aku juga tumbuh seperti ini. Sekarang yang paling penting. Kita harus menemukan Tuan Zhang. Dengar-dengar dia menyimpan banyak ginseng. Mungkin ini jalan keluar. Baiklah. Pangeran 3, ini adalah teh obat yang diserahkan oleh Li. Dia akhirnya berhasil mendapatkan resep. Dia mesti menunjukkan harta karunnya, ya kan? Dibandingkan dengan Wen Xiangming, masih kalah sedikit. Pangeran 3, Wen Xiangming, datang untuk bertemu. Katanya mau membeli ginseng dari Tuan Zhang. Segera panggil dia masuk. Champagne Anda sudah sampai. Kamu pasti Tuan Zhang. Kenapa rasanya agak familiar? Dengar-dengar kamu mau beli ramuan obat dariku. Aku bisa jual padamu. Berapapun tidak masalah. Benar-benar, benar-benar. Begitu cepat. Kamu tidak punya syarat lain. Kenapa kamu masih tidak percaya diri? Dengar-dengar kamu pandai membuat minuman. Biarkan aku juga ikut terlibat. Bagaimana? Aku tertarik dengan hal-hal seperti itu. Aku sangat tertarik. Oke. Bagaimana? Selama 2 hari ini, Wei Xiangliang tidak menemukan codon ginseng, kan? Tidak ada pemilik toko? Ngomong-ngomong, ini juga aneh. 2 hari ini dia tidak bergerak. Kelihatannya sama sekali tidak terburu-buru. Pura-pura tenang. Sekarang selain aku, hanya ada Kodonopsis. Di mana lagi dia bisa mencari? 1 truk Kodonopsis. Silakan, Sister Wei Xiao, terima dengan baik. Guru, 1 kereta penuh. Silakan, Kak, terima dengan senyum. Apa ini? Ini pasti palsu. Dari mana kamu dapat bahan obat sehebat ini? Bos Li, sepertinya tidak perlu melapor ke kamu, kan? Jalan ini sangat lebar. Toko-toko di sini semua milikmu. Ini semua adalah ginseng terbaik. Bos-bos Wen, tuan rumah saya bilang. Kalau nanti kamu ada apa-apa, silakan bilang saja. Ginseng top kualitas. Saya sebagai kaisar pun tak bisa menemukan barang sebaik ini. Ini semua berkat keberuntungan dari Bos Li. Kalau bukan karena kamu yang keras kepala, putri saya pun tidak akan bisa menemukan bahan obat sehebat ini. Putri saya sudah bilang, seorang pria tua yang sederhana seperti aku, disebut pria brengsek. Brengsek, brengsek, brengsek. Brengsek, pergi. Brengsek, hahaha. Keberhasilan atau kegagalan ditentukan di sini. Mari kita bertaruh. Sepertinya Nona Wen harus membuat teh baru lagi. Tak tahu apakah aku datang saat yang tepat. Tuan Zhang, silakan masuk. Aroma apa ini? Wanginya sangat sedap. Teh obat yang sedang dikembangkan. Ini teh 8 harta. Di dalamnya ada 1 bahan obat baru. Pasti bisa memperbaiki dan menyembuhkan, Nyonya. Nona Wen, tepat sekali. Aku ada hal tentang ramuan yang ingin aku tanyakan padamu. Datang sini, ya. Ini. 2 ramuan ini tidak bisa dicampur. Tuan Zhang sepertinya tidak paham farmakologi. Jadi jangan ditambahkan lagi. Pangeran Pei, kamu terlalu khawatir, ya? Aku cuma ingin membantu saja. Lagi pula, Nona Feng sangat senang menjadi pembantuku. Kalau begitu, sepertinya kamu terlalu menutup diri dari orang lain, ya?
Bukan, aku cuma melakukan hal kecil ini. Dan itu cukup untuk membuat kalian masuk ke kota M. Aku sendiri yang melakukannya. Sepertinya Nona Angin dan Tuan PI agak bermusuhan dengan saya. Tidak juga. Kamu adalah teman istri saya. Tentu saja harus memperlakukanmu dengan hormat. Hanya saja sudah. Begitu larut malam. Tuan Sang, apakah kamu berniat menginap? Cemburu ya? Aku sama sekali tidak cemburu. Aku sudah merebus teh obat baru. Kamu bantu aku cek, ya? Aku selalu merasa kurang sesuatu. Ada apa? Luka. Harus ditiup oleh istriku supaya sembuh. Kamu ini. Ada bekas luka. Tidak akan. Wanginya enak, tadi kamu mencium. Terdengar manis dan gurih. Wanginya sangat sedap. Nona, cicipi produk barumu, teh. Tepat sekali, teh susu saya sudah berhasil diracik. Nona, kamu benar-benar seorang jenius bisnis. Sebuah teh sederhana. Dijadikan berbagai variasi olehmu. Ini dia. Dibuat dari teh gula batu, susu, dan direbus bersama. Selain resep aslinya, di atasnya juga ditambahkan rahasia 8 resep istimewa kami. Dihiasi dengan kismis yang kalian suka. Kacang cincang dan kurma merah, coba rasakan. Nona, ini rasanya luar biasa enak. Nona, ini adalah kelezatan duniawi. Sangat enak. Suamiku, jika penduduk desa Tauhua Taun mencicipi rasa ini, mereka pasti akan sangat bergairah. Mari lihat. Lihatlah, rumah teh kami akhirnya buka kembali. Wah, bos Wen jual teh obat lagi. Tapi kamu tidak bisa mengalahkan bosmu. Tentu saja aku tahu itu. Tapi produk kami sekarang sudah diperbarui. Yang aku jual sekarang ini disebut teh susu obat tradisional. Silakan coba. Kalau tidak puas, tidak perlu bayar. Kalau rasanya tidak enak. Ini namanya teh apa? Aku belum pernah minum sebelumnya. Kalau kamu suka, itu yang penting. Yang penting juga harganya tidak mahal. Cuma butuh 5 koin tembaga. Segelas penuh. Baiklah, beri aku beberapa gelas lagi. Terima kasih. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Manis tapi tidak enak. Rasanya enak. Enak sekali. Aku mau 10 gelas. Bos, aku juga mau. Aku juga mau. Baiklah, hari ini semuanya ada. Aku pasti akan membuat kalian puas minum. Para tamu hari ini kemana semua? Sudah buka setengah hari, tapi tidak ada satu orang pun. Kalau orang dewasa biasanya begitu. Seharusnya mereka sudah antre sejak lama. Bos. Oh, bosnya tidak baik-baik saja. Wei. Toko teh keluarga Xiaomi lagi kehabisan teh. HMPH. Memang soal jual teh obat. Dia 10 nama dupa nyamuk pun kalah dari aku. Bukan pemilik toko. Pagi ini bisnis bosnya sangat bagus. Dan sekarang dia tidak jual teh obat. Katanya ini adalah pembaruan dan peningkatan. Diubah jadi teh susu obat tradisional apa? Bermain sulap. Slogan kami adalah ahli obat tradisional. Cepat cepat antar. Semangat kami adalah antar pasti sampai. Ini seperti bermimpi ya. Tepat waktu sampai. Jangan bodoh-bodohan. Katakan kepada pelanggan bahwa jika tidak puas, bisa dikembalikan uangnya. Oh. Bos Li santai sekali ya. Apakah toko sedang sepi? Kamu. Kalian sedang melakukan apa ini? Bos Li memang orang yang selalu khawatir. Aku tidak keberatan jujur padamu. Ini namanya pesan antar. Mengerti kan? Aku antar sampai depan pintu rumahmu. Tak disangka aku orang abad ke-21. Hari ini bisa berdiri di jalan sambil bersikap seperti Hanfu dan berdebat. Puaskan hati. Campur aduk antara merasa lega dan merasa puas. Baiklah, M.U. Qingming. Kamu ingin memutus jalur keuangan saya, kan? Baiklah, hari ini aku tunjukkan padamu.
Apakah nama kota Tau Huazhen ini keluarga Li atau Wen? Nyonya, ada yang tidak beres. Nyonya, ada yang tidak beres. Perahu kecil diculik di persimpangan jalan timur. Apa? Oh oh, oh oh. Paman Li, kamu benar-benar mengira bahwa kota Persik adalah milikmu, mengikat orang di jalanan. Apakah di matamu masih ada hukum? Xiao Chen Lishuo. Ada apa hari ini? Ayo, serang aku. Seorang pria dewasa. Sehari-hari berurusan dengan wanita seperti kita. Apa dia pria sejati? Hahaha, aduh. Nona Wei, kamu benar-benar cerdas dan tajam. Ini soal. Begini ceritanya. Pertama-tama, dia mengantar makanan tidak tepat waktu. Harus diganti. Ini yang kedua. Aku minum susu di kalian. Badanku tidak enak. Seluruh tubuh tidak nyaman. Tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tidak bisa buka toko. Harus diganti. Begitu aturan lama. Diskon setengah harga, 500 tael perak. Jamin aku nyaman. Jamin dia aman. Hei, coba ini. Tuan Zhang. Nona Chen diculik oleh Paman Li. Apa yang kamu katakan? Brengsek ini. Cepat bawa dia ke sini untukku. Pertimbangkan bagaimana. Pangeran ketiga mendengar bahwa kamu ada urusan mendesak dengan yang muda. Orang itu kamu ikat. Pemuda, kali ini hanya memberi mereka sedikit pelajaran kecil. Lain kali bajingan. Masih ada lain kali. Kamu berkali-kali menggunakan hukuman pribadi. Apakah aku mengajarkanmu bekerja seperti itu? Pangeran kecil bukan begitu. Anda masih membela diri. Aku menyuruhmu mencari resep obat. Kapan aku menyuruhmu memaksa Nona Wen sampai ke jalan buntu? Li Shu, Li Shu, kamu sudah lama bersama aku juga. Di kota bunga Persik ini, kamu semakin hari semakin berani. Apakah nanti setelah waktu berlalu, aku bahkan tidak lagi memandangmu? Sekarang langsung pulang dan bebaskan Miss Wen. Kalau kamu berani melakukan ini lagi, kamu tidak akan punya kesempatan bicara denganku di sini. Saya mengerti. Pergi. Bawahan mundur. Bawahan sudah mundur. Yang mulia, Anda menjatuhkan dan melindungi orang bernama Wen itu. Rasanya ada yang tidak beres. Salam kepada Kaisar. Ayah, kenapa tiba-tiba datang? Ayah, Kaisar sudah datang. Ayah, mengapa tiba-tiba berkunjung? Kenapa kamu di sini berperan sebagai penguasa kecil? Saya tidak bisa datang. Anak saya tidak berani. HMPH. Mengapa pajak dari wilayahmu tahun ini begitu sedikit? Lapor kepada ayahanda. Selama bertahun-tahun, wilayah kecil ini, hampir separuh dari pajak nasional sudah diserahkan. Sebenarnya tidak ada lagi uang atau bahan makanan untuk diserahkan ke kas negara. Rakyat sudah lama menghabiskan semua persediaan mereka. Anak Patik berani memohon kepada ayahanda untuk berbelas kasihan, memberikan rakyat kesempatan untuk memulihkan diri. Barang sampah. Begitu rakyat ini kenyang makan, mereka akan punya kekuatan untuk memberontak. Kalau kamu punya niat memberontak bersama mereka, aku akan menurunkan derajatmu menjadi rakyat biasa sekarang juga. Anakmu tidak berani bersuara. Bagaimana dengan urusan obat keabadian itu?
Lapor ayahanda. Selama bertahun-tahun aku telah mengunjungi tabib terkenal di seluruh negeri. Namun sungguh tidak ada yang bisa meracik obat keabadian itu. Aku rasa kamu memang tidak mampu. Kalau tidak bisa membuatnya, kunci semua tabib itu. Kalau dalam 3 hari tidak bisa dibuat, bunuh semuanya. Aku tidak percaya tidak ada yang bisa membuatnya. Obat keabadian, tabib. HMPH. Pei Yunsu, waktumu sudah tiba. Ah. Tuan Zhang. Ayo pergi. Mau kemana? Aku mau traktir kalian makan. Ini, aku beri kode untuk kalian berdua. Ini, aku angkat gelas untuk kalian berdua. Tuan Zhang, kamu sudah banyak membantu kami. Seharusnya kami yang menghormati kamu. Baik, mari kita mulai. Mengapa Tuan Zhang hari ini begitu bersemangat? Anggap saja ini sebagai perpisahan untukku. Karena aku mungkin harus pergi dalam waktu yang cukup lama. Ambil kesempatan ini. Ayo, temani aku minum beberapa gelas. Baik, dengarkan Tuan Zhang. Aku mewakili kami berdua, suami dan istri, untuk menyampaikan hormat kepada Tuan Zhang. Suamiku, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bai Pei Gongzi, hormat saya. Ini aku. Ada apa? Menurut pendapatku, Tuan Pei seharusnya akhir-akhir ini terlalu lelah. Jadi, dia agak tidak mampu menahan minuman. Tuan Zhang, bagaimana kalau kita akhiri sampai di sini saja hari ini? Dia sudah seperti ini, tidak bisa minum lagi. Aduh. Nona Wen, sebenarnya saya masih ingin mengatakan beberapa hal padamu. Saya punya seorang ayah yang hampir sama. Ayahmu juga berhutang judi banyak dan kabur. Hahaha. Kalau dia benar-benar bisa kabur, saya justru sangat senang. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun ini, dia selalu memaksa saya untuk melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan, menghancurkan banyak orang. Saya juga pernah mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Tapi apapun yang saya coba, selalu gagal. Jadi kamu tidak pernah berpikir untuk pergi atau bersembunyi. Di seluruh dunia ini tidak ada yang aku tidak ingin bersembunyi. Atau lebih tepatnya, aku tidak ingin bersembunyi sendirian. Oh. Nona Zheng. Apakah kamu benar-benar berencana untuk tetap di sini selamanya? Aku tidak tahu. Nona Wen, saya akan bicara terus terang denganmu. Jika kamu bersedia pergi, aku bisa melindungimu sepanjang jalan. Tuan Zhang, aku bukan bermaksud seperti itu. Nona Wen, sebenarnya aku sudah menjadi milikmu, Tuan Zhang. Mulai sekarang jangan panggil aku Nona Wen lagi. Kamu harus memanggilku Nyonya Pei. Bagaimanapun, aku sudah menikah. Untuk Nyonya Pei. Nyonya Pei. Mari kita minum 1 gelas terakhir. Setelah minum gelas terakhir ini, aku antar kamu pulang. Baik. Bersulang. Kebetulan sekali. Xiao Ming. Aku hanya bisa melakukan ini, maafkan aku. Nona, cepat bangun, Tuan Muda. Tuan Muda. Nona, bagaimana perasaanmu? Di mana ini? Di luar kota.
Orang yang mengirim orang untuk menjemput kita adalah Tuan Zhang. Mengapa dia yang melakukannya? Oh, ini dari Tuan Zhang untukku. Tuan Pei, Nyonya Pei. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan secara terang-terangan. Jadi saya hanya bisa mengambil langkah ini. Kalian berdua menghadapi bahaya kematian. Setelah bangun, segera pergi. Jangan pernah kembali. Bencana besar. Kita buat siapa marah siapa. Apakah lagi yang bernama Li? Tidak mungkin. Sayang, tuan muda ini bersama keluarga seharusnya tidak begitu sederhana. Tapi dia sepertinya tidak berniat jahat kepada kita. Tapi kita juga tidak bisa langsung bilang pergi kalau dia mau. Toko yang susah payah kita buka. Kalau dia bilang jangan, ya jangan. Nyonya. Kamu rasa Tuan Zhang orang yang bisa dipercaya? Ayah, ayah panggil aku. Bajingan. Aku bahkan berani menipu. Hari ini aku akan memenggalmu, anak durhaka. Yang mulia, mohon tenangkan amarah. Yang mulia, tolong jangan hanya dengar satu pihak saja. Aku akan dengar apa yang kau katakan. Pangeran ketiga punya seorang bernama Li Shu. Lapor yang mulia. Katanya Pei Yunzu dan Wen Xiangming. Dua orang bisa meracik ramuan keabadian. Kamu bersiap menyembunyikan ini dari aku sampai kapan? Lapor kepada ayahanda. Anak tidak bermaksud menyembunyikan. Hanya saja, meskipun keluarga Pei berprofesi sebagai dokter, tapi semua keahlian medis telah terbakar habis dalam kebakaran besar. Pei Yunzu. Dia hanyalah seorang tabib yang tidak mahir dalam ilmu kedokteran. Adapun Wen Xiangming. Meskipun dia adalah istri sahnya, namun dia sama sekali tidak mengerti tentang pengobatan. Hanya dengan mereka berdua, tidak mungkin bisa meracik obat panjang umur. Apalagi sekarang mereka berdua sudah tidak diketahui keberadaannya. Lapor kepada Yang Mulia. Saya membawa kembali biji Yuan Pei, kue wangi Jiuhun untuk Anda. Lapor kepada Yang Mulia. Saya membawa kalung cincin Jiuhun Yunzuo untuk Anda. Salam hormat kepada Yang Mulia. Salam hormat kepada Pangeran Tiga. Yang Mulia, beraninya Anda. Masih belum berlutut. Leiyun, aku beri kamu waktu 3 hari. Untuk membuat ramuan keabadian untukku. Paduka, tanaman ini. Kami tidak bisa membuat ramuan keabadian. Aku sedang memberi perintah, bukan berdiskusi. Bukan untuk berunding denganmu. Tahan dia. Kalau tidak bisa dibuat dalam 3 hari, akan dihukum potong-potong sampai mati. Diizinkan untuk menekan. Hai. Bos Li. Kamu hari ini sangat berwibawa. Salam hormat untuk Pangeran Ketiga. Jelaskan dengan lengkap. Tentang kejadian hari ini. Menjawab Pangeran Ketiga. Maaf, aku tidak sengaja melihatmu menyambut Kaisar. Dengar-dengar Kaisar bicara tentang keabadian. Aku berani memberitahu tentang permata pengembangan kepada Kaisar. Kalau dia tidak bisa menyembuhkan, dia pasti akan mati. Kalau bisa menyembuhkan, itu juga berkat usaha kecil ini, kan? Bagaimana kamu bisa menemukannya? Setelah aku memberitahu Yang Mulia, aku terus mengikuti dia secara diam-diam. Tuan muda, jangan khawatir. Tentang melepaskan Pei Yunzu dari kota, aku tidak memberitahu Yang Mulia. Dengar kata-katamu ini. Aku harus berterima kasih padamu. Aduh, Pangeran Tiga. Apa yang Anda katakan itu mana mungkin? Saya mana berani. Hehe Pangeran Ketiga. Asal Anda nanti lebih memperhatikan saya. Saya janji akan menyimpan semua kata-kata ini rapat-rapat. Lanjut minum ya. Ah iya. Lanjut minum ya iya. Kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Saya mengerti. Saya mengerti.
Sanggong. Pangeran ketiga. Pangeran ketiga. Kenapa Anda, Kaisar, ingin membunuh kami? Nona Feng. Masih ingatkah kamu hari aku bilang tentang urusan keluarga itu? Yang dilakukan Pangeran Tiga bukanlah keinginannya. Itu dipaksa oleh Kaisar. Singkat saja. Aku sudah menjalani di sini selama bertahun-tahun. Ada hal-hal yang masih bisa aku sembunyikan dari Kaisar. Kalian pergi saja. Pangeran Tiga, aku berterima kasih atas kebaikanmu hari ini. Aku pasti akan mengingatnya, suamiku. Cepat pergi. Pergi? Tapi mau pergi kemana? Sayang, di seluruh dunia ini, semua adalah tanah raja. Kemanapun kita pergi, sang kaisar pasti bisa menemukan kita, dan bisa membunuh kita. Dan jika kaisar tidak bisa menemukan kita, pasti akan menyalahkan pangeran ketiga. Aku takut nanti. Bagaimana kalau begitu? Di dunia ini memang tidak ada obat keabadian. Kalau kita bisa buat, pun tetap akan mati. Sayang, percayalah padaku. Aku punya cara. Tiga pangeran, kita tidak pergi. Kamu sudah banyak membantu kami. Kami tidak bisa membahayakanmu. Kalau begitu, baiklah, penjaga di sini adalah orangku. Kalau kalian berubah pikiran, bisa cari dia kapan saja. Tidak akan berbahaya. Benarkah ada cara membuat ramuan awet muda? Ayo. Ganteng. Tolong bantu aku. Ini bukan ramuan awet muda yang kamu buat. Ini adalah racun. Nyonya. Kita hanya punya satu cara ini. Hanya jika sang kaisar meninggal, putra mahkota ketiga bisa merebut kekuasaan dengan lancar. Baru kita punya harapan hidup. Tapi, bagaimana kamu bisa yakin bahwa putra mahkota ketiga pasti bisa merebut kekuasaan? Kita sudah mengenal putra mahkota ketiga ini cukup lama. Bisa percaya padanya. Tapi, Yang Mulia menyuruhmu tidur. Apa yang akan kamu lakukan? Bodoh. Aku membuat satu yang tidak beracun. Kalau kaisar menyuruhku mencoba obat, aku akan pilih satu dan makan sendiri. Kalau kaisar tua itu tidak izinkan aku makan, aku hanya menipunya. Aku bilang mau makan 2 butir. HMPH. Tak heran dia adalah adikku. Dewa Yama. Dewa Yama. Aku ingin bertemu dengan Pangeran Tiga. Apa arti? Bukan lengkap. Aku hanya membuat obat beracun. Yang beracun dan tidak beracun selalu berbeda. Nanti takutnya kaisar akan menemukan. Kalau saja kaisar memintamu mencoba obat, bukankah begitu? Benar. Hanya dengan begitu bisa memastikan tidak ada yang salah. Agar bisa melindungi keamanan Siang Ming. Tidak bisa. Ini terlalu berbahaya. Bagaimana? Pangeran Tiga masih takut dirinya tidak mampu mendapatkan kekuasaan dan naik tahta, kan?
Tentu aku tidak takut. Aku takut kalau kamu mengalami bahaya. Lalu Nyonya Wen, dia. Tuan Pei, Pangeran Tiga. Jika aku mengalami bahaya, tolong jaga Xiao Ming dengan baik. Meskipun latar belakangnya tidak bisa menjadi permaisuri, tolong jadikan dia selir. Seumur hidup, jaga dia baik-baik. Aku berjanji padamu. Segera bangkitlah. Kalau begitu, aku mati pun tak menyesal. Pemuda, selamat tinggal. Dan tolong bersiap-siap juga. Ini dia obat keabadian. Kembali ke istana, ini memang obat keabadian. Biarkan dia makan satu dulu. Aku lapor. Kalau dia mau makan, tinggal pilih saja. Yang mulia, rakyat tidak pernah berkhianat kepada yang mulia. Kalau aku percaya omong kosong seperti ini, aku pasti sudah dibunuh berkali-kali. Beri dia satu juga. Yang mulia. Kalau dia memakannya, mungkin obat ini tidak cukup lagi. Hahaha. Selama ada resep obat, saya punya obat keabadian tak ada habisnya untuk dia makan. Yang mulia. Bodoh itu sudah tahu. Karena ingin rencana berjalan sempurna, kamu hanya buat racun. Aku akan menemanimu, bodoh. Hahaha. Bawalah ke sini segera. Apa yang terjadi? Ayah tidak perlu lagi mencari obat awet muda. Anak sudah menyelesaikan kekhawatiranmu. Apakah kau ingin memberontak? Aku sudah mengganti obatnya. Aku tahu kau selama ini tidak menyukaiku. Itulah sebabnya kau selalu menyuruhku melakukan hal-hal kotor. Bukankah Anda hanya ingin hidup abadi dan terus menekan saya? Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Ayah, saya hari ini hanya memohon agar Anda membebaskan mereka. Apapun yang ingin Anda lakukan, bunuh atau potong. Saya tidak akan membantah. Anda menyembunyikan urusan mencari obat keabadian dari saya. Saya menghukum Anda atas pengkhianatan kepada Raja. Aku juga bisa menahanmu sampai mati. Di sini aku juga ingin mengingatkanmu. Aku sudah menjalankan usaha di sini selama bertahun-tahun. Kalau Kaisar ayahmu tetap bersikeras begitu, mungkin akan muncul beberapa pahlawan dari dunia persilatan. Saat itu, apakah kamu bisa kembali ke ibu kota dengan selamat? Itu belum tentu bisa dipastikan. Baiklah, baiklah. Ternyata anakku yang berbakti datang. Bebaskan keduanya. Kuncilah dia ke penjara besar. Iya, benar. Harus hapus sampai akarnya. Tak satu pun boleh hidup. Pangeran ketiga, Kaisar memberi Anda anggur istana. Tapi anggur istana mungkin beracun. Pangeran ketiga, meskipun Kaisar memberimu air kencing, kakak juga harus minum dengan patuh. Kalau aku tidak minum, kalau kamu tidak minum, hari ini kamu tidak mungkin keluar dari penjara hidup-hidup. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Kamu benar. Aku memang sudah memikirkannya. Hidup anjing sepertimu tidak pantas diselamatkan. Haha. Pangeran ketiga sudah mengatur semuanya. Asal Anda memberi perintah, kami akan membunuh kaisar itu, dan mendukung Anda naik tahta. Apakah benar tiran itu mengirim orang memburu Nyonya Wen? Pedang Anda. Ca aromatik. Aku telah mempertaruhkan segalanya untukmu. Kau harus berjanji jangan sampai ada apa-apa. Segera ikut aku untuk menyelamatkan orang. Tuan ini tidak perlu repot-repot lagi. Aku dan istri akan pergi sendiri. Sudah cukup jauh. Di sekitar sini juga tidak ada orang. Kamu mau apa? Kaisar pernah berjanji kepada tiga pangeran untuk membebaskan kami. Kamu terlalu tidak memahami Kaisar. Kalian berdua pergi ke dunia bawah dan berbuat onar bersama tiga pangeran. Ayo.
Tiga pangeran, kamu ini raja yang bodoh. Sungguh melanggar janji. Sang Aceng, pergi bawa orang melawan. Nyonya. Nyonya. Ah, Nona Wen. Nona Wen. Ini indah. Oh, oh. Kamu ngomong apa sih? Sayang. Sayang. Xiaolan, Xiaolan. Kamu akhirnya sadar. Kita semua kaget. Aku sudah kembali. Mereka di mana? Apakah kamu sedang membicarakan Wang Zi? Dan beberapa blok merah kecil itu sudah dibawa pergi oleh polisi. Tidak apa-apa. Jangan takut. Ponsel. Ponsel. Menurut catatan sejarah, Pangeran ketiga memulai pemberontakan di kota Tauhua untuk merebut tahta. Elisang dan dua pelayan diselamatkan oleh Pangeran tiga. Tapi Nyonya tidak diketahui keberadaannya. Sangat bagus, mereka masih hidup. Tentu saja. Halo, ini produk terbaru kami. Ayah sedang menyeduh teh. Kalian coba dulu dan beri kami sedikit saran. Bagaimana menurut kalian? Enak banget. Ada ramuan herbal dan aroma teh. Ini bagaimana bisa terpikirkan? Orang yang sangat mencintaiku yang mengajarkan ini. Kalau begitu aku mau bungkus 2 gelas untuk dibawa pulang. Baik, tunggu sebentar, terima kasih. Halo. Halo, kamu. Kenapa aku? Apakah kita pernah bertemu? Kalau tidak kenal, mungkin aku salah orang. Tidak terlambat untuk mengenal sekarang. Nama saya Pei Yunzu. Saya adalah mahasiswa pascasarjana di Universitas Pengobatan Tradisional Cina. Dengar-dengar kamu di sini jual teh obat tradisional. Jadi bos ingin tahu lebih banyak. Maaf ya. Oh, ternyata adalah Nyonya Bos. Saya dengar produk kamu di sini sangat laris. Saya adalah CEO dari perusahaan investasi Heng Tai. Tak tahu apakah kamu tertarik menerima investasi saya. Membuka toko cabang. Baik. Kalian berdua duduk dulu. Aku akan ceritakan tentang kisah teh ini.